Cerita berawal ketika Jaguar bersama kelompok di hutan. Gembira, Jaguar iseng ngasih si Tumpul buah zakar untuk mengobati impoten. Bodohnya, si Tumpul malah nurut langsung dimakan mentah-mentah. Ayah Jaguar menasihati Tumpul supaya tidak mudah terpancing emosi. Dia pun ngasih solusi supaya si Tumpul punya keturunan dengan memberinya daun swanzo. Tidak lama, mereka melihat kedatangan sekelompok suku lain menghampirinya. Merasa terancam, Jaguar nyaris menyerang namun ditahan sang ayah. Tujuan mereka ke sana hanya izin lewat, dikarenakan desa tempat tinggal sukunya telah dirampas dan akan mencari tempat tinggal baru. Jaguar terdorong ingin mengetahui alasannya. Sang ayah menahan Jaguar agar tidak ikut campur urusan mereka. Di perjalanan pulang, sang ayah memperingati kelompoknya untuk tidak membicarakan apa yang telah terjadi di hutan kepada semua orang. Secara empat mata, ayahnya menasihati Jaguar bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit. Jangan pernah membawa rasa itu masuk ke dalam rumah. Kembalinya ke pemukiman, semua disambut keluarga masing-masing. Tapi tidak dengan si Tumpul. Dia malah diomel mertuanya perkara tidak bisa ngasih keturunan. Langsung diperintahkan masuk gubuk, menggarap istrinya supaya cepat-cepat memberinya cucu. Jaguar menemui istri dan anak sulungnya yang dinamai si kura-kura berlari. Mereka sangat bahagia menanti kehadiran keluarga baru yang masih berada dalam kandungan. Dari arah luar ada keributan. Si Tumpul teriak-teriak, kemaluannya kepanasan karena sudah mengoleskan racikan yang diberi ayah Jaguar. Ternyata si ayah pun sama saja berniat mengerjai si Tumpul. Malam hari mereka merayakan pesta. Akan tetapi Jaguar tidak dapat menyingkirkan firasat buruknya terhadap kejadian di hutan tadi. Hingga di pagi harinya ia terbangun dikarenakan mengalami mimpi buruk. Dari arah lain, datanglah suku asing di bawah pimpinan Jero Wolf bersiap menyerang pemukiman. Sampai Jaguar menyadari bahwa firasat buruknya menjadi kenyataan. Ia langsung membangunkan anak istrinya bergegas lari. Mereka mulai membunuh, memperkosa, membakar, dan menangkap orang-orang. Jaguar berhasil lari dan menyembunyikan keluarganya ke dalam lubang sumur. Ketahuan si penyerang, Jaguar dengan sekuat tenaga menghalaunya. Setelah itu terpaksa Jaguar harus meninggalkan anak istrinya demi menolong yang lain. Ia berjanji akan segera kembali. Diikatlah tali di balik batu supaya memudahkan istrinya keluar dari sana. Hingga pertarungan sengit pun terjadi. Jaguar nyaris membunuh Middle Eye. Jero berhasil melumpuhkan Jaguar dari belakang. Middle Eye dendam menghabisi Jaguar namun dilarang Jero karena ia ingin membawanya hidup-hidup. Di hadapan ayahnya, Jaguar malah menyebut nama. Ketahuanlah hubungan mereka oleh si Middle Eye. Hingga ia mendapatkan ide membalaskan dendam dengan cara yang lebih menyakitkan. Eksekusi ayahnya di hadapan kedua mata Jaguar. Sebagai penutup, Middle Eye menghantam muka Jaguar sampai pingsan. Setelah sadar, ia sudah dalam kondisi terikat dikumpulkan bersama yang lain. Tumpul teriak histeris ketika istrinya diseret untuk diperkosa. Semua lumpuh diikat tali hingga tidak dapat berbuat apa-apa, hanya bisa menyaksikan kekejian kelompok Jero Wolf. Lagi-lagi Jaguar melakukan tindakan fatal. Ia malah terus memandangi arah sumur hingga salah satu dari mereka curiga segera memeriksanya. Untungnya Sevan dan anaknya langsung sembunyi, akan tetapi tali yang sudah Jaguar ikat di balik batu diputuskan, membuat keduanya kini benar-benar terjebak di dalam sumur. Semua tawanan mulai diarak meninggalkan pemukiman. Ketakutan Jaguar semakin besar ketika mulai melangkah menjauh dari anak dan istrinya.
Seluruh anak-anak dibiarkan begitu saja. Mereka kebingungan menyaksikan orang tuanya diseret paksa sambil menangis, berusaha mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan, Jaguar bertemu kembali dengan si laki-laki yang tempo hari berada di hutan. Ternyata dia pun berhasil tertangkap komplotan Jero Wolf. Tawanan terus digiring memasuki hutan lebih dalam lagi. Kakao terluka parah terkapar ke bawah. Middle Eye memaksanya terus berjalan sambil memukul Jaguar yang berada di depan Kakao. Dan kini mereka masuk menyeberangi sungai melawan derasnya arus air. Di sanalah anak-anak pedalaman harus terhenti mengikuti orang tuanya. Di kaki gunung, luka Kakao semakin parah. Ia oleng ke arah jurang membuat yang lain ikut terseret. Tumpul yang berada di posisi depan berusaha menahannya di balik akar pohon. Setelah berhasil, Middle Eye melepaskan ikatan Kakao, tubuhnya langsung dibuang ke dalam jurang. Di malam hari, Jero menemui anaknya yang baru pertama kali melakukan perburuan manusia. Ia hadiahi sebuah pisau kecil sebagai tanda resmi kelak ia akan menggantikan ayahnya memimpin perburuan. Suara gemuruh menggema, pertanda hujan akan turun. Jaguar ketakutan mengingat istri dan anaknya berada di dalam sumur. Esoknya, dilanjutkan perjalanan langsung disambut pohon besar nyaris menimpa para tawanan. Lalu ada seorang gadis kecil mendekati rombongan. Mereka semua jijik mengingat si gadis memiliki penyakit kulit yang dapat menular. Si gadis terus memandangi Jaguar hingga tingkahnya berubah aneh dan berkata di hadapan komplotan Zero bahwa kekejian mereka akan segera binasa oleh seseorang yang kini sedang berada di antara mereka. Semakin jauh melangkah, semakin banyak hal mengerikan terjadi di saat melewati kawasan kerja paksa yang dimana orang-orang diperas tenaganya dalam kondisi kelaparan. Kemudian ada kakek-kakek kurus kering meminta tolong salah satu dari mereka bersedia membunuhnya agar bisa mati sebagai pria terhormat. Lanjut, semua tawanan laki-laki dibaluri cat biru untuk persiapan acara persembahan. Sedangkan kelompok perempuan diperjualbelikan dengan cara dilelang. Hanya mertua Tumpul yang tidak laku dijual. Ia dibebaskan begitu saja. Tumpul menyaksikan mertuanya kebingungan sambil mencoba mengikutinya. Para tawanan semakin ketakutan saat mulai memasuki gerbang kematian. Tembok yang dihiasi gambaran mengerikan sebagai tanda bahwa mereka akan bernasib sama seperti apa yang sedang mereka lihat. Semua orang hingar-bingar menyambut kedatangan tawanan yang segera dijadikan persembahan pengorbanan bagi dewa agar diturunkannya hujan. Tibalah di titik akhir mereka, dihadapkan sang raja dan Algojo yang siap memenggal kepala mereka satu persatu. Ditariklah korban pertama, ia dibaringkan kemudian ditusuk perutnya dan dikeluarkan jantung yang masih berdetak kencang. Lalu dipenggal, kemudian kepala dan tubuhnya dilempar ke bawah. Dan kini giliran Jaguar pun tiba. Ia hanya bisa pasrah menghadapi akhir hidupnya. Nampaknya takdir berkata lain, tiba-tiba matahari tertutup bulan. Secara kebetulan hari itu sedang terjadi gerhana yang diyakini Kulkulan atau Dewa Matahari sudah kenyang dengan darah. Semua rakyat riuh bergemuruh, awan gelap kembali terang. Pertanda ritual pengorbanan harus segera diakhiri. Sisa tawanan langsung diseret kembali ke bawah keluar dari gedung persembahan ke arah sebuah lapangan. Mereka disuruh berlari menuju ladang jagung, namun harus melewati perburuan komplotan Zero yang siap menghabisi tawanan. Tumpul tidak dapat lolos kena sasaran tombak. Dilanjutkan Jaguar beserta si laki-laki berlari silang agar menyulitkan mereka membidiknya.
Ternyata keduanya tetap saja kena sasaran. Di saat anaknya si Zero mau menghabisi Jaguar, Tumpul dalam kondisi sekarat berusaha menolongnya. Jaguar mematahkan anak ujung panah, kemudian dihunuskan ke leher lawan. Zero berlari menghampiri anaknya. Jaguar berusaha melarikan diri dari sana. Tidak terima, Zero beserta komplotannya mengejar Jaguar masuk ke dalam hutan. Di tengah pelarian, bangkai manusia tanpa kepala. Sejenak ia terhenyak, harus berpijak di atas daging hingga berhasil masuk ke dalam hutan. Perburuan kian memanas. Tanpa henti, Jaguar terus berlari sambil menahan sakit karena luka di perutnya. Kesakitannya kian meradang, ia langsung naik ke atas pohon. Kemudian komplotan Zero datang membuat Jaguar was-was sampai tidak menyadari darahnya menetes ke bawah mengenai punggung si Middle Eye. Setelah berlalu, Jaguar sedikit lega namun harus dikejutkan dengan seekor macan kumbang berdiri dekat di hadapannya. Komplotan Zero menyadari darah yang menempel di punggung Middle Eye, pertanda Jaguar sedang bersembunyi di atas pohon. Mereka pun memilih menyebar ke setiap area sana, hingga akhirnya terdeteksilah keberadaan Jaguar. Mereka tidak mengetahui Jaguar sedang dikejar macan. Salah satunya berusaha menyusul Jaguar sampai melempar tubuhnya ke posisi di mana si macan kini tepat di belakang langsung menerkam mukanya. Setelah kejadian itu, komplotan si Zero teringat kembali atas ramalan si anak kecil tempo hari bahwa mereka akan mendapatkan malapetaka dan meyakini untuk tidak mengejar Jaguar. Namun Zero tidak mau menghentikan perburuannya demi membalaskan dendam atas kematian putranya. Di tengah jalan, salah satu komplotan Zero menemukan jejak Jaguar. Namun ia malah dipatuk ular. Hingga semua memilih meninggalkannya karena tidak mungkin terselamatkan. Meneruskan pelarian, Jaguar mulai diserang dengan panah dan tombak. Ia semakin kencang berlari ke arah sungai. Nekat, loncat ke bawah air terjun yang sangat curam. Zero berpikir Jaguar akan mati namun perkiraannya salah. Jaguar masih hidup dan berteriak menantang mereka untuk terjun ke bawah. Salah satu dari mereka mengingatkan untuk berhenti mengejar Jaguar, namun Zero malah menusuknya. Merasa tertantang, Zero mengajak semua anak buahnya terjun ke bawah. Dengan terpaksa, Jaguar yang tadinya sudah lega harus kembali melarikan diri. Masuk ke dalam hutan, ia malah terjebak terperangkap lumpur hisap. Dengan keteguhan hati, akhirnya ia dapat melewati semuanya. Dan kini jiwanya mulai ditumbuhi keberanian. Hutan tempat ia tumbuh akan menjadi kekuatan tersendiri melawan komplotan Zero. Ia datang sambil membawa sarang tawon, melemparkannya ke arah mereka. Di balik lubang sumur, istrinya berusaha melemparkan tali agar dapat naik ke atas. Jaguar mulai memasang strategi melawan mereka. Ia gunakan senjata duri yang sudah dilumuri lendir kodok beracun, memanipulasi jejak kemudian berputar arah agar dapat menyerang mereka dari belakang. Di samping itu, istrinya nyaris naik ke atas namun kayu penyangganya lepas hingga terjatuh kembali ke bawah. Kini Jaguar siap menembakkan duri racun ke arah target hingga dapat mengenai salah satu dari mereka.
Di saat akan mengambil senjatanya, Middle Eye sudah siap menyerang dari arah depan hingga pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan Middle Eye, hujan turun membuat Jaguar harus segera menyelamatkan istrinya dari lubang sumur. Ia pun kembali berlari sekencang-kencangnya di bawah sumur. Nampaknya sang istri akan segera melahirkan. Di saat Jaguar sampai di sana, terpaksa ia harus berlari kembali dari serangan komplotan Zero. Jaguar mulai kebingungan hingga akhirnya Zero berhasil memanahnya. Ia berlari menyerang Jaguar, ternyata di sana sudah ada jebakan menghantam tubuh Zero. Di balik lubang sumur, volume air telah menenggelamkan mereka. Seven menggendong anaknya mencari tempat yang lebih tinggi. Di sanalah ia dapat melanjutkan lagi berusaha mengeluarkan bayi dalam kandungan. Sampai akhirnya si bayi terlahir dengan selamat. Jaguar masih harus terus berlari dikejar sisa komplotan Zero, hingga tibalah di pinggir pantai. Seketika semua perhatian teralihkan, tertuju pada sekelompok pelancong yang akan menepi. Jaguar jadikan kesempatan melarikan diri kembali untuk menolong anak istrinya. Setelah sampai, hatinya bergetar. Menyaksikan bayi mungil beserta anak dan istrinya dapat selamat dari maut. Jaguar memilih kembali ke hutan baru, dan cerita pun